Jeb, gua kemarin habis nonton YouTube. Di acara Jimmy Kimmel, tau nggak bintang tamunya siapa? Siapa? From the LA Galaxy, please welcome Zlatan Ibrahimovic. Sekarang udah jadi seleb dia rupanya di sana. Woi, di Amerika Di sana. Amerika sana. Kita Luar mesti biasa. ngomongin Swedia nih. Ntar dulu kita sapa dulu supporter. Oke. Ya, halo supporter, kita jumpa lagi di Ruang Ganti. Masih bersama gue Stuart Henry dan juga JP. Oke, kita bicara soal Swedia nih. Kalau ingat-ingat Ibrahimovic prestasi di klub, udahlah nggak usah ditanya. Iya. Walaupun dia nggak pernah raih gelar Liga Champion, Iya. tapi namanya gelar dia 32 trofi kalau nggak salah, sama tim-tim besar lagi. Nah, artinya kan memang jadi sebuah pertanyaan besar ketika dia nggak bisa memberikan gelar yang diinginkan oleh masyarakat Swedia ketika ia main di 4 putaran, seharusnya 4 putaran final Piala Dunia, tapi 2 doang yang berhasil. 2002, 2006, 2010, sama 2014 nggak lolos Swedia. Iya, memang ekspektasi orang ya terhadap Ibrahimovic pasti tinggi ya. Kita tahu lah gimana dia bermain benar ketika dia mulai dari Ajax sebetulnya ya. Di Ajax, terus kemudian berpindah-pindah ke beberapa klub besar, termasuk juga ke Barcelona, Milan, Inter Milan. PSG, Manchester United, Iya. sekarang sih main di MLS. Tapi kan dia udah melalang buana lah. Betul, Bahkan betul. kalau kita bilang ini pemain yang sebenarnya udah berada di level alien. Kalau nggak ada Messi dan Ronaldo Iya. gitu kan. Cuman masalahnya pada akhirnya ketika kita bicara mengenai sepak bola, pemain ya prestasi harus dilihat. Betul. Dia bisa kasih gelar sama klub, tapi untuk tim nasional senasib juga sama Messi sebenarnya. Kok jadi ujung-ujungnya Messi sih? Iya dong. Tapi menurut gua, ya Ibrahimovic ini seorang pribadi atau pemain yang unik ya. Maksud gua, dia mungkin terlihat arogan, terkesan arogan karena memang dia merasa dia punya kapasitas. Dia pemain besar. Dia memberikan banyak gelar buat klub. Tapi memang orang menunggu, masyarakat Swedia menunggu, juga bahkan kita penggemar sepak bola menunggu bagaimana kiprah Swedia misalnya di Piala Eropa. Nggak usah jauh-jauh ke Piala Dunia ya. Piala Eropa aja. Tapi itu juga kan nggak cukup bagus. Ya. Dan Piala Eropa yang kemarin 2 tahun yang lalu itu terakhir kali ya panggungnya Ibrahimovic. Habis itu dia memutuskan pensiun dari tim nasional betul, ya. betul. Artinya memang ketika Ibrahimovic, pemain yang bahkan waktu Piala Dunia 2014 Swedia nggak lolos, sempat ngomong bahwa nggak ada Piala Dunia, nggak seru Piala Dunia kalau nggak ada gue. Wah, gila ya. Kan? Berarti ketika kita ngelihat wah Swedia nggak ada Ibra, selesai. Ya. Gitu dong. Berarti nanti di 2018 gimana nih peluangnya? Nggak ada nama Zlatan Ibrahimovic loh. Iya, tapi pelatih Swedia bilang, buat apa ngomongin Ibrahimovic? Udah 1,5 tahun lebih nggak main bersama tim nasional. Udahlah, kita bicarakan aja pemain hebat yang ada di tim nasional Swedia sekarang. Gue setuju sih, gue setuju banget. Karena mereka buat lolos ke Piala Dunia ini nggak gampang loh Ya, perjalanannya. betul. Dan menurut gua, mereka yang menyingkirkan Belanda. Betul. Ya kan? Menyingkirkan tim kebanggaannya Coach Justinus Lassana. Nah, hati-hati ya. Wasitnya bisa main kok, tapi di Piala Dunia bisa. pasti. bisa. Daripada Inggris ya, wasitnya aja nggak bisa. Oke. Bukan hanya Belanda yang digeser, yang kalau kita ngomong Belanda ini kan memang salah satu Ya. kiblat sepak bola dunia dengan total footballnya. Betul. Itu di fase grup. Bahkan ketika itu Swedia punya torehan gol yang selisih 8 gol lebih banyak dibandingkan Prancis yang punya striker ya. luar biasa gitu kan. Dilanjutkan lagi karena mereka harus lolos dari playoff, mereka ngancurin Italia. Tim yang juga punya jadi kiblat sepak bola dengan Catenaccio-nya dengan formasi 3-4-3 dipatahkan juga dalam 2 kali laga. Ya, menurut gua untuk kali ini Swedia layak diperhitungkan. Untuk lolos dari fase grup sangat mungkin, untuk melaju lebih jauh juga sangat mungkin menurut gua. Tapi untuk menjadi juara rasanya masih sulit. Artinya tak ada Ibra, Swedia pun bisa jadi berbicara. Nah, pengen tahu dong pastinya supporter seperti apa nanti langkah dari Swedia di ajang Piala Dunia 2018. Makanya kita harus nonton nanti seperti apa pertarungan mereka ketika berjumpa dengan tim-tim yang tidak bisa dipandang remeh. Dan untuk supporter yang ada di rumah jangan lupa untuk memberikan komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak dan dioper-oper ya videonya ya Mas Biar ya. viral ya kan ke supporter yang lainnya ya kan. Sampai jumpa di ruang ganti berikutnya.